Ya tentunya ini sebelum kita berlari kan kita mesti merangkak dan berjalan. Nah kalau kita bicara mau level Asia Tenggara dari 6 ke 2 misalnya, ya tentu nggak ujuk-ujuk sekonyong-konyong langsung menaikkan target kita main di AFC menang terus, nggak bisa. Fundamentalnya dulu, fundamental daripada klub-klub yang berkompetisi di liga ini mempunyai standar bermain yang selevel dan keuangan yang sehat tidak. Kan soalnya yang namanya klub itu sendiri ada yang namanya standarisasi klub. Di Eropa juga ada. Dimana kalau kita bicara mau ngejar prestasi tapi klubnya sakit, nggak mungkin. Kontinuitas yang lebih penting untuk klub itu bisa berjalan sehat dan menghasilkan juga level pertandingan yang baik sehingga liganya juga punya standar yang baik. Nah, salah satunya terobosan yang memang kita rencanakan di tahun depan, ini hasil diskusi. Ya, akan ada penetapan juga yang namanya standar gaji atau standar daripada pengeluaran klub. Nah ini salah satunya untuk nyamain supaya masing-masing klub bisa berkompetisi dengan baik. Kita juga nggak mau menciptakan klub-klub jor-joran, spend uang yang akhirnya banyak juga membangkrutkan klub seperti banyak di liga-liga lain. Saya nggak mau. Ya, karena yang namanya membangun sebuah fondasi itu harus ada yang namanya sustainability, ya keberlanjutan. Nah, disinilah kenapa kita bersepakat di musim kompetisi ini kita memperbaiki kualitas liga dulu dengan adanya VAR, LED, ya coaching daripada perwasitan, lalu meningkatkan jumlah pemain. Tadi ada yang Asia, ada yang ini sesuai AFC. Kalau ini 1-2 tahun berjalan baik, nah baru kita aim lebih tinggi. Kapan kita bisa menjadi ranking 3, ranking 2 di Asia Tenggara? Itu nggak mungkin, oh karena ini semua, oh tahun depan kita ranking 2, nggak mungkin. Ya. Kita nggak mungkin membangun sesuatu itu hanya dengan seperti itu. Nah, sama juga ketika kita mengingat kejadian Kanjuruhan ataupun selesainya di ujung liga kemarin masih ada juga kontraproduktif ya antara supporter. Padahal sejak awal saya bilang ya, saya ingin menciptakan tentu dengan sesuai arahan FIFA yang waktu itu tidak mensuspend Indonesia bahwa sepak bola Indonesia ini harus bertransformasi. Salah satunya kuncinya di supporter itu sendiri. Dan saya bilang penting sekali kita menciptakan yang namanya kepastian. Tadi Bu Siwi menyampaikan jumlah penonton laki dan perempuan pun sekarang mulai ya secara tayangan TV mulai mendekati. Artinya apa? Ada persepsi yang kita lihat ini positif. Tetapi itu di TV. Di lapangannya sudah nggak seperti itu? Ada nggak ibu-ibu membawa keluarganya, bapak membawa keluarganya? Kita harus memastikan supporter pulang ke rumah dengan selamat. Dan di surat FIFA itu ada. Saya tidak menghukum kalian Indonesia, tidak menyetop sepak bola Indonesia, tapi dengan poin-poin ya beberapa termasuk transformasi supporter. Ada di situ. Artinya apa? Kalau liga ini bergulir, makanya tadi kita tertibkan Jumat, Sabtu, Minggu, ya jamnya juga di fix. Ini juga untuk memastikan supporter bisa pulang ke rumah dengan selamat, apa kendaraan umumnya ada. Ya, mungkin kriminalisasi di lapangan karena tidak terlalu malam pulangnya bisa lebih terjaga. Nah, yang paling penting buat kita di PSSI, jangan terjadi kerusuhan. Ingat loh, FIFA akan mengirim ya, beberapa orang ke Indonesia ini di akhir tahun ini.
Salah satunya untuk stadium security and safety. Artinya apa? Dia akan mantau. Kalau ini kita tidak berubah, ya pasti dihukum gitu. Masa terus-terusan ya sudah kanjuruan, ya kemarin ada situasi lagi titik-titik yang batal. Nah, dulu ada dibilang intervensi pemerintah, ya nggak dihukum-hukum. Emang kita anak emas, ranking timnas dari 149. Kalau kita ranking 20 besar, FIFA mikir. Ya, ini karena apa? Ada harapan FIFA kepada Indonesia sebagai negara yang populasinya 280 juta, 73% suka bola. Ada harapannya. Nah, cuman kalau kita tidak mendisiplinkan diri kita, ya saya akan angkat bendera putih juga ketika FIFA menghukum kita karena kita tidak mau bersama-sama menjaga sepak bola kita aman. Nah, karena itu PSSI juga sedang menyiapkan program bagaimana jambore supporter, kegiatan antar supporter bersama liga. Tapi kan ini bertahap. Dan ada kesepakatan dari tentu pihak kepolisian dan liga. Kenapa ini juga jadwalnya lebih bisa diprediksi? Urusannya keselamatan. Karena di surat FIFA juga ada bagaimana pihak keamanan berkolaborasi dengan liga bisa menciptakan keamanan. Nah, artinya apa? Kalau ditanya tahun ini kita hanya akan pertandingan didatengin oleh supporter tuan rumah, yes. Sampai kapan? Ya sampai FIFA melihat kita baik. Ya. Karena keselamatan manusia buat FIFA ada prioritas. Sama kita sebagai bangsa juga kan nggak mau. Ya, ada adik kehilangan kakak, ada ibu kehilangan anak, ada bapak kehilangan anak, dan lain-lain. Saya rasa kita mesti stop itu. Ya, dan ini yang kita harap media mendukung supaya juga sama-sama kita memperbaiki sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.